Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang masih selalu Allah hadirkan dalam hidup kita. Iman, Islam, sehat walafiat. Yang di masa pandemi seperti ini, nikmat-nikmat tersebut semakin begitu berharga kita rasakan. Dan semoga nikmat-nikmat tersebut terus Allah hadirkan dalam hidup kita hingga pada akhirnya kita pergi menuju Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, pada keluarga beliau, para sahabatnya dan juga umatnya, dan semoga kita termasuk jalannya. Maka mari kita memperbanyak membaca salawat dan juga menghidupkan sunnah-sunnah beliau, sehingga kelak di yaumil akhir kita mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Jamaah sedang Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selalu Al-Fakir Khatib di mimbar yang mulia ini mengingatkan pribadinya sendiri dan juga kita semua untuk selalu kita mari meningkatkan iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebenar-benarnya kita menjalankan semua perintah Allah dan juga sebenar-benarnya menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan itu insyaallah menjadi sebaik-baik bekal, yaitu takwa untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih berada di bulan Januari, di pekan kedua tepatnya. Dan kita sering dipotongi antara perpindahan tahun Masehi dengan perpindahan tahun Hijriah. Tahun Masehi yang biasa kita peringati menjelang akhir bulan Desember, yaitu 1 Januari kelanjutannya. Lalu bulan tahun-tahun Hijriah yang kita kenal dengan tahun baru Islam. Padahal dalam Al-Quran tidak ada dikotomi, dalam Islam tidak ada dikotomi atau perbedaan antara dua perhitungan waktu tersebut, waktu perhitungan Hijriah maupun waktu perhitungan tahun Masehi. Bagaimana kita lihat di beberapa surat, Allah menyampaikan pertama di surat Ar-Rahman ayat kelima, wasyamsu wal qamaru bihusban, bahwa matahari dan bulan itu beredar sesuai dengan peredarannya masing-masing. Begitupun di surat Yunus ayat 5 Allah menyampaikan, huwallazi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nuran wa qaddarahu manazil li ta'lamu adada sinina wal hisab. Dialah Allah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Ditetapkanlah manzilah-manzilah atau tempat-tempat beredarnya masing-masing, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Bahkan kita lihat di surat selanjutnya, surat Al-Kahfi ayat 25, Allah menyebutkan secara gamblang bagaimana perbedaan dari dua perhitungan tahun tersebut, yaitu perhitungan tahun Hijriah yang menggunakan peredaran bulan dan perhitungan tahun Masehi yang menggunakan peredaran matahari. Walabithu fi kahfihim 300 sinin wasdadu tis'a. Dan mereka, para Ashabul Kahfi, tinggal dalam gua itu selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. 300 tahun dalam hitungan Masehi dan 309 tahun dalam hitungan Hijriah. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam Al-Quran sendiri tidak ada dikotomi dari dua perhitungan tahun tersebut, perhitungan dengan Hijriah maupun dengan Masehi, perhitungan dengan bulan maupun juga dengan matahari. Kita tinggal memilih mau menggunakan yang mana saja. Dan alhamdulillah sampai saat hari ini kita wabil khusus di Indonesia sudah settle bagaimana kita menggunakan pergantian tahun tersebut dengan penggunaannya masing-masing. Dan kembali
Permasalahan kita bukan ini tahun baru Islam dan ini bukan tahun baru Islam, bukan seperti itu. Karena Allah juga menyampaikan keduanya dalam Al-Quran. Permasalahannya adalah apakah setiap pergantian tahun terjadi perbaikan dalam diri kita. Ini menjadi masalah besar. Tahun berganti dari tahun ke tahun, tapi ternyata hidup kita sampai hari ini belum ada perbaikan yang begitu signifikan. Wabil khusus dalam hal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi pemikiran besar dalam diri kita adalah ketika sudah bergantinya tahun, kita biasanya mendengar ada istilah resolusi, membangun resolusi, membuat rencana tahun ini akan menjadi seperti apa. Dan kesalahan fatal orang-orang yang membangun resolusi adalah mereka memulainya, kalau dalam bahasa Inggris dikatakan dengan have. Mereka memulainya dengan memiliki. Tahun ini 2021 saya mau memiliki rumah. Tahun ini 2021 saya mau memiliki mobil. Tahun ini 2021 saya mau memiliki gaji sekian juta rupiah. Dan ketika dimulai dari sini, yang terjadi adalah kekacauan biasanya. Maka untuk membangun resolusi yang baik dan benar adalah dimulai dari be, kalau dalam bahasa Inggrisnya. Di Indonesia kan menjadi. Kalau Anda ingin memiliki mobil, pastikan Anda menjadi seorang yang bisa mengendalikan emosi dengan baik. Karena kita lihat bagaimana banyak di berita orang-orang yang sudah bisa mengendarai mobil, tapi ketika dia tidak bisa mengendalikan emosinya dengan baik, terjadi kecelakaan yang luar biasa. Maka jamaah sedang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk membangun resolusi yang baik dan benar adalah kita memulainya dari menjadi tadi. Dan mari kita cek bagaimana peran kehidupan kita di dunia ini. Pertama adalah bagaimana kita cek peran kehidupan kita dalam rumah tangga kita. Apakah kita berniat di tahun 2021 ini menjadi suami yang lebih baik lagi? Apakah di tahun 2021 ini kita berniat mempunyai rencana untuk bisa menjadi ayah bagi anak-anak kita yang lebih bisa diberikan teladan lagi? Dan apakah di tahun 2021 ini saya bisa menjadi seorang karyawan yang lebih baik lagi? Dan apakah di tahun 2021 ini di masyarakat saya, di lingkungan saya bisa menjadi seorang tetangga yang juga baik untuk tetangga yang lainnya lagi? Maka dimulai dari sini. Apapun yang kita inginkan sebelumnya, kalau kita ingin memiliki anak yang saleh dan soleha, maka ketika kita mulai menjadi menjadi ayah yang baik, insya Allah efeknya memiliki tadi itu hanya sekedar efek atau dampak atau konsekuensi dari ketika kita menjadi semakin baik. Begitupun juga biasa terjadi lazim dalam dunia perkantoran. Orang akan naik karirnya ketika KPI-nya atau performa kerjanya semakin baik. Pasti karirnya akan dinaikkan. Pasti gajinya akan dinaikkan juga. Tapi ketika dia kebalikannya sudah menjadi seorang supervisor misalkan atau manajer, tapi ternyata skillnya tidak mumpuni dan lain sebagainya, maka yang terjadi adalah kekacauan dalam pekerjaannya dia. Maka hadirin jamaah sidang jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita inginkan memiliki tadi, kita jadikan itu sebagai sebuah dampak saja, sebuah efek, sebuah konsekuensi dari bagaimana kita menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Berarti hari ini harus kita niatkan, tahun ini saya ingin menjadi suami yang lebih baik lagi, berarti saya harus belajar. Lakukan dunia nih, melakukan. Jadi menjadi, melakukan, lalu memiliki. 3M-nya seperti itu. Kita menjadi ingin seperti apa, lalu melakukannya apa, dan memilikinya itu akan secara otomatis kita dapatkan. Menjadi suami yang lebih baik, belajar lagi bagaimana jadi suami yang lebih baik. Baca buku, ikut kajian, dan lain sebagainya. Menjadi orang tua lebih baik, belajar lagi tentang parenting. Bagaimana sekian sabar menghadapi anak di zaman era modern seperti ini. Dan secara otomatis nanti kita melakukan itu, di tahun depan anak kita akan menjadi anak yang saleh dan soleha. Istri kita akan menjadi istri yang taat dengan kita. Begitupun di kantor. Berarti kalau saya ingin memiliki karir yang lebih baik di tahun depan, saya harus menjadi karyawan yang lebih baik di tahun ini. Saya harus masuk tepat waktu. Saya harus mengerjakan tugas-tugas saya selesai pada waktunya. Saya harus menjadi pribadi yang lebih helpful lagi,
menolong orang-orang, teman-teman rekan kerja saya. Ketika saya menjadi seorang pemimpin, saya harus memimpin anak buah saya dengan baik, bertanggung jawab. Ketika saya menjadi follower, menjadi seorang anak buah, saya menjadi seorang anak buah yang juga taat pada pimpinan saya dan memberikan masukan-masukan ide-ide yang kreatif. Sehingga dengan begitu ketika kita sudah menjadi karyawan yang dianggap baik, maka secara otomatis kita akan memiliki apa yang kita inginkan tadi. Gaji bertambah, bonus didapatkan, maupun karir meningkat. Maka jamaah yang sedang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir pastinya adalah yang paling kita harus pikirkan bagaimana kita menjadi hamba Allah yang semakin baik lagi di tahun ini. Pertanyaan besarnya adalah sampai hari ini di usia kita, apakah kita sudah memiliki amal unggulan yang kelak nanti bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Entah itu sedekah, entah itu sholat tahajud, entah itu duha, dan kebaikan-kebaikan lainnya. Kalaupun belum, mari kita niatkan di tahun ini. Tahun ini saya ingin menjadi orang yang lebih banyak bersedekah lagi. Tahun ini saya ingin menjadi orang yang lebih sabar lagi dalam menghadapi situasi-situasi yang menekan. Tahun ini saya ingin menjadi orang yang ahli tahajud. Saya akan tahajud setiap malamnya, walaupun cuma 2 rakaat saja. Tetapi ketika kita sudah memulai dengan menjadi tadi, insya Allah di tahun depan kita akan merasakan dampak yang luar biasa dari apa yang kita kerjakan hari ini. Kita akan memiliki apa yang kita selama ini idam-idamkan. Dan ini menjadi sebuah hukum yang sangat wajar terjadi dalam dunia kita saat ini. Ketika kita menjadi orang yang lebih baik, orang akan melihat kita dan orang akan menghargai kita. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk bisa menjadi pribadi yang selalu lebih baik lagi, dan Allah memberikan kita keberkahan dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, sehingga apa yang kita inginkan Allah akan berikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman adada ma akhata bil mulk wa khata bi qalamuk wa ahsanu kitabuk wa radallahu ma sadati Nabi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sahabati ajma'in wa an tabi'ina wa tabi'in misan ila yaumil wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi